balik lagi ke Rias TV. Udah nonton Roda-Roda Gila episode kemarin gak? Heboh banget, diawali dari pertandingan di arena sirkuit balap motor nih, keren banget kan? Jadi si Elvano ini beserta gengnya ikut balapan sama geng lain, sedangkan si Mika datang untuk ketemu ayahnya seorang pembalap senior. Nah akhirnya keduanya bertemu dan di situ si Elvano ini bilang cewek ini cantik juga ya, gitulah kira-kira. Nah, sini ini berganti ke kehidupan Mika dan juga Elvano. Jadi Mika ini berharap banget ibunya tuh dateng dan mau balikan lagi sama bapaknya karena emang rumah tangganya udah diambang kehancuran gitu. Tapi bukannya berita gembira, justru ibunya ini bilang kalau dia mau menikah lagi. Tentu aja Mika ini berusaha buat membujuk ibunya lah biar nggak cerai sama bapaknya. Tapi ibunya ini malah marah dan minta buat Mika itu mengerti akan keputusan yang diambil ibunya, dan ibunya ini minta dia sama adiknya Kayla buat ikut untuk pergi ke Korea. Tapi Mika bilang dia akan tetap tinggal bersama ayahnya, dia tidak akan pernah meninggalkan ayahnya. Dan alhasil si Kayla lah yang mau ngikut sama ibunya itu. Sedangkan di Elvano nih, di rumahnya itu dia itu selalu dibanding-bandingkan sama saudara kembarnya si Alvaro. Jadi Alvaro ini kan terkenal anak yang penurut, pinter, berprestasi. Beda sama Elvano yang dicap sebagai anak yang ugal-ugalan yang tidak punya masa depan oleh orang tuanya. Jadi dalam pikiran yang kalut itu, si Mika sama Elvano ini dua-duanya kan naik motor tuh kenceng hingga pada akhirnya si Mika ini gak sengaja nyerempet si Elvano, dikejarlah sama Elvano. Tapi Mika berhasil menghindar dan mereka ketemu di masjid. Disitulah pertemuan keduanya Elvano sama Mika. Dua-duanya sih udah mulai inget ya kalau mereka itu pernah ketemu. Nah, puncak cerita episode ini tuh waktu si Alvaro lagi mau keluar rumah, ternyata udah diintai sama geng mafioso yang bernyamar sebagai Nando nih. Jadi dikejar karena mereka tahunya itu Elvano. Begitu Alvaro tuh tahu dia dikejar oleh geng motor, dia telepon Elvano. Nah sayangnya itu gara-gara mobilnya sudah tidak bisa dikendalikan, si Alvaro ini ketabrak truk sehingga dia harus kecelakaan parah dan dibawa ke rumah sakit. Nah, si Elvano ini kan buru-buru pengen ngejar Alvaro ya. Begitu pula dengan Mika yang pengen buru-buru nih mengacaukan pernikahan mamanya sama pria yang bilang mau dinikahin itu. Nah, keduanya akhirnya tabrakan, dan mereka berdua sama-sama tergeletak di tengah jalan dan pingsan dan dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Ternyata si Mika ini dibawa ke rumah sakit yang sama tempat Alvaro dirawat. Jadi si Mika ini kan koma, begitu pula dengan Alvaro karena dia mengalami benturan yang sangat keras di kepalanya. Scene ini berlangsung 1 minggu kemudian. Si Mika ini bangun, tapi ternyata dia mengalami kebutaan. Sedangkan si Alvaro ini akhirnya meninggal dunia, dan katanya Alvaro ini pernah berpesan kalau dia kenapa-napa nih, dia ingin mendonorkan organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan. Nah waktu itu juga si Elvano tuh sadar. Dia pulang ke rumah begitu ingat, Alvaro gimana ya. Waktu sampai rumah ternyata si Alvaro itu sudah meninggal, dan orang tuanya justru menyalahkan dia yang bilang dia tuh gak peduli saat saudaranya itu sedang dalam masa kritis. Waktu si Elvano minta maaf nih dan menjelaskan kalau orang yang mencelakai Alvaro itu adalah musuhnya, wah orang tuanya makin marah lagi dan langsung mengusir Elvano keluar. Elvano yang sangat kaluk langsung datang ke geng mafioso mencari Nando, ketua geng mafioso, tapi tidak adanya cuman kerucil-kerucilnya doang, dan mereka pun berkelahi hingga akhirnya geng mafioso berhasil ditaklukkan. Tapi dia juga tidak menemukan jawaban apa-apa dan bukti bahwa mereka lah yang sudah membunuh saudara kembarnya itu. Jadi mereka pergi gitu aja. Jadi scene 2 tahun kemudian si Mika ini lagi naik angkot mengingat-ingat siapa sih orang yang dulu sudah donorin mata ke dia. Nah tapi dia lihat Bu Susi tetangganya itu lagi dijamret. Dia langsung turun dari angkot dan bilang pada Bu Susi minta izin buat kejar tuh pejamret. Nah dibolehin kan, langsung dikejar lewat gang-gang gitu. Tapi sayangnya tuh jambret tuh lepas.
si Mika ini tingak-tinguk, si Jamret pergi ke kanan apa ke kiri ya. Nah, tiba-tiba ada motor nih sliwer lewat gitu. Mika bilang pasti dia nih, soalnya jaket sama helmnya sama. Dikejarlah, dicegat gitu di tengah jalan. Ternyata orang itu adalah Elvano. Jadi ini pertemuan ketiganya Mika sama Elvano ya. Si Mika ini nanyain, mana tas belanjaan Bu Susi, tetanggaku yang kamu jamret. Tentu aja Elvano nggak mengakui lah orang bukan dia. Jadi intinya terjadi kesalahpahaman antara Mika terhadap Elvano nih. Nah, dari sini nih hidup Mika tuh berubah karena di mana-mana dia akan lebih sering ketemu Elvano, dan ini bikin si Mika ini kesel banget. Tapi justru itulah yang bikin si Elvano makin penasaran sama Mika.